Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Tutri Agustina untuk memaparkan perencanaan usaha di mana usaha ini bergelut pada bidang kuliner. Usaha ini terinspirasi dari beberapa usaha yang telah berdiri sebelumnya dengan memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan. Usaha ini telah diberi nama yaitu Riber King, di mana Riber King merupakan akronim dari kepanjangan Rizki Berkah Angkringan. Dari nama tersebut mengandung makna sebuah harapan di mana angkringan tersebut dapat menjadi sumber rizki yang berkah. Baik, sebelum membahas perencanaan usaha yang lebih jauh, lebih baiknya kita mengingat bahwa adanya kemungkinan usaha mengalami kemerosotan, bahkan kegagalan, yang mana kegagalan ini dapat diantisipasi. Dan jika terlewat sudah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah dengan mengevaluasi. Apa saja yang perlu dievaluasi? Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang biasanya itu muncul karena yang mengakibatkan sebuah kemerosotan bahkan menjadi sebuah kegagalan. Sebenarnya ada banyak, namun ini akan ada beberapa saja. Salah satunya itu adalah isu masalah atau rumor. Biasanya ini terjadi dikarenakan ada beberapa pihak yang tidak begitu menyukai dengan kita atau lebih lawan berbisnis kita gitu. Dengan kita memiliki lawan, sudah pasti akan menghalalkan berbagai cara untuk menjatuhkan lawannya. Dan itu perlu sangat berhati-hati karena adanya beberapa lawan mengakibatkan ada beberapa kemungkinan kita menjumpai dengan beberapa masalah. Selain itu lokasi dapat dimungkinkan sebuah usaha atau sebuah bisnis itu mengalami kemerosotan bahkan kegagalan dikarenakan kurang tepat memilih lokasi di mana dia menjalankan bisnis tersebut. Selanjutnya adalah konsumen, di mana pembisnis ini sebelumnya tanpa memperhatikan lingkungan yang sebagaimana dia adalah konsumen yang memungkinkan tidak menjadi sebuah kegagalan atau kemerosotan itu karena konsumen tidak begitu membutuhkan yang Anda produksi, atau mungkin barang yang Anda produksi ini bukanlah kebutuhan atau bukanlah suatu hal yang dapat dikonsumsi dengan secara banyak atau bahkan dengan senyap. Terus selanjutnya ada bahan baku, di mana bahan baku ini biasanya itu mempengaruhi kemerosotan atau kegagalan dikarenakan bahan baku ini mengakibatkan hasil produksi, di mana nilai bahan baku bisa saja mengakibatkan kualitas produksi menurun atau bahkan malah bisa berhenti. Selain itu ada ketahanan hasil produksi. Nah, di sini dapat dimungkinkan untuk dapat dicontohkan bisnis kuliner, di mana kuliner ini adalah sebuah makanan yang memiliki waktu rusak yang singkat. Dengan begitu, jika makanan ini bermalam atau mungkin dapat berhari-hari dengan umur yang seharusnya tidak selayaknya, dapat mempengaruhi cita rasa dan mungkin bahkan dapat menjadi terbuang sia-sia. Seperti itu modalnya. Balik lagi ke Riber King, kita akan mengulas perencanaan usaha yang ada di Riber King ini. Baik, pertama adalah visi, yaitu visi dari Riber King ini adalah menciptakan suatu bisnis kuliner yang mana dapat memikat hati konsumen sehingga dapat lagi kembali untuk menikmati makanan yang telah disediakan. Dan yang dilakukan oleh Riber King ini atau misinya yaitu menyediakan tempat yang nyaman, harga yang tak menguras kantong tanpa mengabaikan kualitas dan rasa, dan serta kepuasan dalam menikmatinya. Lanjut ke latar belakang,
dilahirkan dari latar belakang keluarga yang berkehidupan dengan mengandalkan hasil berjualan. Dengan demikian menjadikan rasa untuk memulai berbisnis muncul dalam hati, di lubuk hati saya. Selanjutnya ada sebuah peluang di Kota Magelang yang memiliki potensi keramaian, yang mana telah ada beberapa perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa perantauan cukup banyak. Hal ini dapat memberi peluang dalam menjalankan bisnis di bidang kuliner. Banyaknya perantauan membuat kebutuhan makanan siap saji meningkat. Dengan begini, sebuah usaha di bidang kuliner atau makanan yang sudah jadi itu dapat menjanjikan dikarenakan beberapa faktor tadi, seperti seperti waktu mahasiswa yang sudah habis karena dihabiskan di kuliah dan akhirnya dia makan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara instan, yaitu membeli dengan makanan yang sudah jadi. Serta konsep yang disajikan oleh River King ini adalah sebuah angkringan, di mana angkringan ini bukan lagi angkringan yang berada di pinggir jalan yang tempatnya cukup sempit namun dengan harga yang cukup murah, melainkan kita mengombinasi dari sebuah angkringan, nama angkringan tersebut adalah harga yang murah, tapi kita juga memperhitungkan luasnya atau kenyamanan dari pengunjung. Jadi mungkin bisa dilihat kurang lebih ruang seperti gambar yang di ujung atas. Struktur organisasi yaitu saya sendiri sebagai CEO-nya, dan saya ditemani dengan dua saudara saya. Ihsan saya tempatkan di marketing dan Meliana berada di operasional. Mereka ditemani dengan satu teman, ada dua di bawah mereka, yaitu pelayan dan juru masak. Lokasi usaha kuliner ini, lokasi River King ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Magelang, Kompot RST Dr. Suijono, BLD 1, Gedung Sari, Magelang Selatan dan Jawa Tengah. Lebih mudahnya berada di depan Armada Swalayan, di kurang lebih daerah situ. Lokasi itu cukup dekat dengan Setikes dan juga Untidar, dan tidak jauh dari pusat kota. Strategi pemasaran yang digunakan salah satunya adalah promosi. Promosi ini yaitu dengan menggunakan promo mingguan, di mana promo mingguan ini dapat dinikmati siapapun dengan syarat kejujuran dan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi gratis es teh manis untuk berbuka atau sampai malamnya, satu porsi hanya dengan bermodal kejujuran. Selanjutnya itu ada kartu member, di mana kartu member ini dipergunakan atau dimanfaatkan untuk mendapat potongan harga, dan kartu member ini berlaku satu kali dalam sehari untuk satu kali pemakaian, dan itu hanya untuk pengguna atau pemilik kartu tersebut satu kali. Dan ada beberapa menu unggulan yang disajikan, atau mungkin ada beberapa diskon tambahan di hari-hari tertentu. Sarana yang digunakan untuk mempromosikan River King ini adalah media sosial, brosur, serta pamflet. Memanfaatkan media sosial, di mana dapat kita ketahui sekarang fitur media sosial ini dapat menjangkau lebih banyak lagi orang-orang yang dapat mengetahui keberadaan River King ini. Sasaran dari ini semua, sasaran dari promosi ini adalah
kalangan mahasiswa dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya ada manajemen. Jenis manajemen yang digunakan untuk mengelola jenis usaha ini adalah manajemen angka, di mana angka menjadi patokan pasti dalam bentuk waktu maupun nominal uang. Menurut saya, manajemen yang baik itu ketika kita meyakini bahwa angka itu ya saklek itu gitu. Jadi ketika kita menerapkan shift dalam sebuah kerja ini, kalau misalnya jam 7 ya jam 7 gitu. Nanti di situ dan keuangan pun juga tidak ada namanya teman atau kawan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu analisis. Namun maaf, sebelum kita ke analisis, ini terdapat beberapa menu makanan di mana di sini cukup terlihat ada beberapa makanan dan minuman dengan harga yang cukup murah. Untuk nasi ini mungkin sedikit bukan menipu, memang harga 2.000, namun hanya mungkin 2 atau 3 bungkus sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari para konsumennya. Serta harga lauk mulai dari harga 1.000 hingga 4.000. Minuman juga cukup bervariasi mulai dari 3.000 hingga 8.000. Sistem pembayarannya jadi di awal, jadi makanan-makanan ini diambil sendiri oleh konsumen, lalu konsumen menuju ke meja kasir. Di meja kasir konsumen bisa langsung memesan minuman serta membayar, lalu konsumen dapat mencari tempat duduknya. Biaya tetap ini digunakan untuk perbaikan, salah satunya untuk perbaikan, yaitu seperti biaya penyusutan, di mana penyusutan ini dibagi dari jumlah harga asli sepenuhnya. Seperti contohnya pada kursi ini saya buat waktu rentannya itu 5 tahun, yaitu 60 bulan. Dengan perhitungan 1/60 dikalikan 3.150.000 rupiah dengan hasil 52.000 per bulannya. Baik, terus itu selanjutnya sama sampai bawah nanti akan terlampir dengan jumlah dalam 1 bulannya yang harus dikeluarkan untuk perawatan yaitu 800.000 rupiah. Dan selanjutnya ada biaya tenaga kerja yaitu 40.000 per hari untuk 1 orangnya, dan di sini saya memperkerjakan 4 tenaga kerja, yaitu dalam sehari pengeluarannya yaitu 200.000 per hari, atau dapat menjadi 6 juta per bulannya, dengan setiap tenaga kerja mendapat 1.500.000. Selanjutnya ada total biaya tetap. Total biaya tetap ini antara tadi yaitu penyusutan ditambah dari tenaga kerja, di mana keduanya jika dijumlahkan yaitu 6.818.700 rupiah itu per bulan. Dan untuk perharinya yaitu 227.290 rupiah. Berikut adalah biaya variabel terlampir di bawah. Biaya variabel ini merupakan biaya perputaran yang dikeluarkan setiap harinya untuk perputaran bisnis tersebut. Di sini jumlah dari modal makanan yaitu 2.667.000 rupiah dan modal minuman yaitu 2.405.000 rupiah dengan total variabel yaitu 5.072.000 rupiah. Total biaya total yaitu 5.027.000 rupiah ditambah tadi yang perharinya termasuk tenaga kerja 227.290 dalam sehari perputarannya yaitu 5.299.290 rupiah. Pendapatan dalam sehari
pendapatan dari makanan yaitu Rp3.788.000 dan minuman Rp3.730.000 dan total keseluruhan pendapatan yaitu Rp7.518.000. Keuntungan dalam per hari dapat terlihat dari pendapatan yaitu Rp7.518.000 dikurangi biaya variabel yaitu Rp5.072.000 yaitu 2.446.000. Selanjutnya BC rasio ini merupakan perbandingan gitu. Jadi 7.518.000 dibagi 5.072.000 yaitu mendapat 1,48. Selanjutnya ada analisa pengembalian modal yaitu 5.229.290 dibagi 2.446.000 didapati 2,1 atau sama dengan 3 hari. Dengan begitu yang dimaksud adalah modal akan kembali dalam waktu 3 hari yaitu modal variabel. Untuk payback itu sama pengembalian modal, namun payback ini dari nilai investasi, jadi keseluruhan dalam investasi yang barang berputar itu yaitu 83.130.000 rupiah dibagi 2.446.000 yaitu mendapat 33,9 atau sama dengan 34 hari. Selanjutnya ada analisis SWOT di mana yang pertama adalah strike atau potensi yang dimiliki. Ini faktor dari dalam sudah dipastikan bisnis kuliner ini cukup menjanjikan dikarenakan kuliner atau makanan itu adalah pemenuh kebutuhan setiap hari. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, ini juga dari dalam. Ini termasuk resiko dalam kerusakan bahan atau mungkin ketahanan hasil produksi atau mungkin makanan yang sudah basi atau apa itu memungkinkan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang kesempatan yang ada, ini faktor dari luar dan tadi dari dalam. Ini merupakan kebutuhan pokok di mana tidak takut untuk tidak memiliki konsumen. Jadinya cukup melihat dari lokasi yang berada di dekat dengan kota dan juga beberapa universitas yang memiliki mahasiswa yang cukup banyak yang dari luar juga, itu mempengaruhi peluang yang ada. Terus selanjutnya ada treatment atau ancaman, yaitu memungkinkan memiliki lawan itu lebih tinggi dikarenakan bidang kuliner ini bisa kita lihat cukup banyak ya di berbagai jalan, di berbagai tempat, di berbagai lokasi itu terdapat yang memiliki usaha di bidang kuliner tersebut. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.